Halo Bro and Sis, selamat datang di YouTube Scooter VIP Channel. Nah, di episode kali ini atau di part kali ini kita akan mereview satu Vespa sesuai dengan judul nih. Satu Vespa yang menurut gue ini terlangka dan termahal, karena menurut gua Vespa ini dideklar hanya mengeluarkan dalam jumlah edisi terbatas. Mungkin lo semua juga udah pada tahu itu Vespa apa. Kita mau nge-review nih. Jadi nanti nih kita ada satu review dulu. Hubungannya ini masih dengan skuter VIP sih terutama gitu kan. Jadi di ulang tahun skuter VIP yang ke-11 kemarin, yang mengawali itu adalah Vespa ini nih, Vespa LX. Mungkin Bro sudah tahu. Ini LX tahun 2011. Ini manufaktur pertama kalinya dari Piaggio Vietnam, Bro and Sis. Nah, kenapa gue bilang ini juga cukup yang mengawali histori sejarahnya skuter VIP, Bro and Sis? Karena kalau nggak ada Vespa ini ya nggak ada skuter VIP. Jadi di 2011 nih gue mau cerita sedikit lah ya gitu historicalnya beli Vespa LX, karena kan dulu kan cuma ada LX karena yang dimasukin sama Sun Motor ini kan gitu. Pada saat itu harganya kan mahal banget nih, manufaktur Itali nih. Akhirnya gue mendengar desas-desus lah gitu, mendengar desas-desus bahwa akan masuk Vespa LX ini akan mau hadir di Indonesia nih, pabrikan di Vietnam dengan harga 24.999.000 pada saat itu 2011. Pertama kali katanya mau di launching ini di PRJ nih. Nah udah nih gitu, gue semangat dong karena kan gue kalau beli yang mahal nggak ada duitnya nih Bro and Sis gitu. Akhirnya gue kumpulin dari hasil nabung gue, karena gue udah dengar berita ini dari bulan Desember 2010 nih bahwa Vespa akan mau launching. Akhirnya di Februari itu gue dapat berita juga bahwa ini akan hadir, itu akan meramaikan industri otomotif Indonesia itu si Vespa Piaggio yang memang sudah pabrikan Piaggio dari regionalnya yang di Vietnam di bulan Juni atau bertepatan dengan Pekan Raya Jakarta. Aduh udah tuh, gue kumpulin duit karena gue pengen banget nih damandah gitu. Udah gue tunggu-tunggu banget gitu kan. Ini Vespa pertama gue, Bro and Sis, LX pertama gue nih gitu. Pas hari pertama PRJ, gue udah cari-cari informasi bahwa Vespa nih hari pertama mau launching gitu kan di PRJ ini. Akhirnya gue pagi-pagi, lo bayangin PRJ itu kan buka kalau nggak salah jam 2 siang nih atau jam 3 sore gitu. Gue tuh jam 1 tuh jam 12 gue udah di PRJ. Gue nunggu sampai itu dibuka karena gue pengen gue sebagai pemesan yang pertama gitu loh ya kan, atau gue kebagian. Gue nggak ada pikiran untuk mau jadi yang pertama sih, tapi menurut gue ini gue setidaknya kebagian lah karena murah banget kan gitu kan. Dan gue inget banget di saat itu nih bootnya Piaggio Vespa ini ya cuman masih boot kecil, di situ cuman ada yang ditampilin itu ya gitu. Pada saat itu ada Vespa LX, Vespa S, dan Piaggio Liberty dan Piaggio Zip, hanya 4 varian unit. Ya udah, mata gue langsung tertuju ke sini dong, karena kan ini banyak warna-warnanya yang catchy menurut gue, colorful gitu lah, ada warna apa. Akhirnya gue tanya gitu loh sama si salesnya itu. Waktu itu gue inget banget, dealer pertama yang lainin gue itu adalah MDT. Mungkin anak-anak lama pada tahu lah, Meta Dwiguna Transcorp nih. Ini dealer itu kan dulu ada 2 kan gitu. Seingat gue tuh dulu cuman MDT sama Prima Inti nih untuk main distributor si Piaggio Vespa wilayah Jabodetabek, Bro and Sis. Udah akhirnya gue order, tapi pada saat hari itu lagi jatahnya MDT nih, Meta Dwiguna Transcorp. Gue order, gue tanya-tanya kira-kira kapan datangnya segala macam. Gue mesti beli cash dong, tapi kan booking fee dulu nih. Gue masih ada waktu nabung lah gitu, 2 atau 3 bulan baru datang, dijanjikan unitnya datang sama si Piaggio nih di 2011. Udah, dan di SPK di situ si MDT ini itu gue SPK, lo bayangin SPK nomor 1. Gue pemesan pertama jam 3 sore tuh. Tapi gue ingat sales gue itu cewek, mbak siapa namanya. Akhirnya gue order jebret karena gue saking semangatnya, dan gue pilihlah warna si beige ini karena ini menurut gue ini adalah warna vintage banget ya gitu loh. Dan ini LX juga lampunya kan bulat. Setelah gue dapet SPK ini, akhirnya gue datang, gue coba nanya gitu, kok unit gue belum dikirim-kirim setelah di bulan Juli gitu loh. Gue telepon, oh belum juga gitu kan. Akhirnya kan gue udah mulai bete lah. Gue datang ke Piaggio-nya, ke dealernya, dan itu dealernya masih ada di Warung Buncit. Itu ruko doang, itu juga masih renovasi, belum jadi banget. Akhirnya gue tanya, gimana tuh Pak, gini, udah tuh ya kan. Akhirnya gue nunggu lagi deh, gue harus nunggu lagi. Akhirnya tibahlah, karena gue udah marah-marah kan, bete juga. Ini Vespa dikirimkan bertepatan dengan tanggal 17 Agustus di 2011, Bro and Sis. Ini Vespa pertama di Indonesia yang dikirim sama si Meta Dwiguna Transcorp. Akhirnya dikirim 150 cc, dan gue lihat ini untuk di bagian partnya ini, di bagian CVT-nya, ini juga as besar nih. Koplingnya mengadopsi kopling yang as besar nih, Bro and Sis. Ya kan, karena kan dulu ada yang as kecil juga kan. Lalu ada yang 125. Nah, gue kebetulan ngambil yang 150 injeksi gitu loh, ya kan.
Karena udah teknologi baru kan. Sebenarnya ada yang 125 karbu, tapi gue pengen enggak deh, gue injeksi aja deh gitu. Karena kan gue pengen menikmati dengan teknologi baru nih Brensys, si injeksi ini pada saat itu gitu. Kenapa akhirnya gue jatuh cinta banget sama si Elec ini gitu kan? Gue modif pertama kali semuanya gue modif di sini. Mulai dari gue ngutak-ngatik masalah kaki-kaki, yaitu gue pasangin Brembo, gue pas-pasin, gue bikin bracket sendiri ke tukang bubut Brensys gitu kan. Gue ngepas-ngepasin kreativitas gue, karena beberapa negara juga gue lihat belum ada yang semaniak itu ya untuk modifikasi ini ya, si Vespa ini. Ada yang unik dari si LX 2011 ini. Dan sampai sekarang juga si Piaggio Vespa ini juga masih memproduksi LX. Tapi sudah variannya e-jet ya teknologinya, injeksi e-jet dan 125 cc. Menurut gue secara bentuk sama lah ya gitu. Yang membedakan itu adalah sekarang ini kan mungkin dari lampunya LX yang sekarang ini Brensys dia sudah mengadopsi, kalau nggak salah lampunya sudah sama seperti Primavera ya kan, yang double tuh atas bawah tingkat. Dari secara lampu set juga gue lihat masih sama gitu kan, bentuknya juga masih sama. Tapi memang sekarang batoknya itu gue lihat si LX ini ya depan lampunya ini udah kayak Primavera lah gitu kan Brensys. Sampai sekarang juga gue masih suka modif-modif gitu kan. Tapi kan ini udah menurut gue udah varian lama lah ya. Selanjutnya tuh gue mulai modif racing-racingan segala macem ya, bahkan sampai sekarang gitu loh. Main bisnis gue ini sih. Jadi kurang lebih seperti itulah cerita awalnya LX 2011 ini. Ini SPK nomor 1 memang tidak ada deklarasi pada saat itu kan. Ya bukti gua sebagai ini pemesan nomor 1 ya dari SPK tersebut. Setelah 10 tahun nih Brensys, perjalanan bisnisnya skuter VIP, keluarlah Piaggio merilis satu Vespa yang menurut gua sangat-sangat limited edition Brensys. Beberapa udah ada yang tahu Vespa apa ini. Kalau buat lo yang penasaran, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu. Kita lihat sekarang masuk ke Vespa apa Brensys. Yuk, kita lihat sekarang. Sekarang ini dia Vespa Sprint Anniversary edisi 10 tahun Piaggio Indonesia Brensys. Apa sih yang membedakan si Piaggio Vespa seri 10 tahun anniversary ini? Jadi di tahun 2021 lalu nih Brensys, itu juga bertepatan dengan ulang tahun Piaggio Indonesia yang ke 10 tahun. Dan mereka merilis yaitu 10 tahun anniversary. Terus kelebihan si anniversary ini apa aja sih gitu loh dengan sprint-sprint sebelumnya? Mungkin Brensys juga udah pada tahu lah ya gitu. Kurang lebih kalau gue melihat si Vespa ini kurang lebih sama dengan Justin Bieber, karena untuk beberapa bagian itu sudah mengadopsi Justin Bieber juga sudah mengadopsi sama yang seperti seri ini Brensys. Dan apa bedanya dengan yang Primavera 75 tahun serinya? Sebenarnya menurut gue tuh sama aja sih. Cuman bedanya kalau Primavera ini kan lampunya bulat kan. Nah kalau Sprint ini kan lampunya kotak nih Brensys. Tapi mereka juga sudah facelift nih lampunya nih Brensys. Terus untuk sama si TFT-nya gitu, speedometernya ini juga sudah TFT sama seperti Primavera 75 tahun, seri 75 tahun Brensys. Oke, karena kan Shane Waterspoon belum nih, masih yang analog nih. Sama Justin Bieber, ini sama-sama speedometernya juga sudah TFT Brensys. Sprint Anniversary ini pertama itu menurut gua, ini pertama kali di Indonesia Brensys dan di dunia nih. Gue nggak tahu, gue nggak ngerti. Mungkin karena marketnya di sini besar atau gimana. Setahu gue ya gitu. Piaggio kan juga ada di Vietnam ya kan. Itu nggak ada tuh seri 10 tahun atau 20 tahun si Piaggio Vietnam gitu segala macam, itu nggak ada. Jadi makanya ini cuma ada di market Indonesia. Dia ada serial number. Kenapa yang gue bilang ini menurut gue ini adalah Vespa paling mahal? Sekarang kita lihat berapa banyak seri modern Vespa yang masuk ke Indonesia yang ada serial number dan itu dideklar. Bahkan menurut gua Segiorni yang ada nomor serinya aja itu tidak dideklar berapa unit yang masuk ke Indonesia. Ya mulai dari Segiorni 1, Segiorni 2. Ya menurut gua kurang rare ya gitu loh. Kurang langka menurut gue gitu meskipun ada serial numbernya gitu kan. Tapi kalau ini kan sudah dideklarasikan langsung bahwa ini hanya dibikin 1010 unit yang diproduksi di dunia. Di dunia menurut gua, karena negara lain nggak ada. Ya ini super spesial sih menurut gue gitu. Apa lo bisa menemukan Piaggio yang 10 tahun anniversary ini di Italia? Nggak ada. Apa lo bisa nemuin ini di negara tetangga Singapura? Nggak ada gitu loh. Apa lo bisa nemuin ini bahkan di Vietnam pun ini nggak ada seri ini gitu. Ini benar-benar cuman ada di Indonesia. Iya dong, karena kan kita tinggal di Indonesia nih bro, ya kan? Jadi ini menurut gua ini paling mahal dan paling spesial Brensys. Kebetulan karena ini gua dapat rezeki, gua dapat yang seri nomor 1 Brensys, dan ada beberapa varian yang menurut gua di sini beda. Terutama di bagian, nah ini nih Brensys nih. Ini list bodinya, ini dia warnanya bronze Brensys.
Dia warnanya bronze yang cuman ada di 10 tahun anniversary. Mulai dari list lampu, list body depan, ya kan. Ini warnanya bronze. Untuk secara ground clearance-nya ini kurang lebih sama lah dengan Vespa-Vespa lain kan jaraknya gitu loh. Selain speedometer yang TFT digital ini untuk yang seri anniversary, dia juga joknya ini beda banget. Ini warnanya abu-abu, matching banget dengan warna si biru apa ya? Ini birunya mungkin biru apa ya kalau dibilang biru. Ya pokoknya biru-biru tua lah ya. Warna gue juga nggak tahu pasti sih. Tapi untuk si joknya ini warnanya dia abu-abu, dia berbalut semi kulit juga tapi bukan leather. Untuk peleknya ini juga mengadopsi sama seperti sprint lain, tapi yang membedakan itu adalah warna pelek, kedua pelek depan dan belakangnya. Nah, untuk pelek itu di sini juga warnanya kurang lebih sama. Ini bronze, ini senada dengan si list body dan list lampunya Brancis. Warna depan belakangnya ini bronze juga, ya kan Brancis. Terus untuk si engine-nya ini dia sudah mengadopsi sama dia yang e-jet, versi e-jet nih Brancis. Lalu untuk di bagian lampu belakang, di bagian top lamp-nya, dia sama kayak Justin Bieber dan list lampu sama behel belakang dan list lampu belakang itu warnanya bronze juga. Lampu belakangnya itu juga sama kayak Yachts, kayak Justin Bieber. Ini sama bentuknya, dia udah yang facelift ya lampunya ya. Yang lampu depan sama lampu belakang Brancis gitu loh. Terus untuk tempat panel nih, saklarnya nih, panel saklarnya ini, dia warnanya ini chrome Brancis. Oke. Karena ini gue pikir warnanya juga akan sama gitu loh, bronze juga kan. Oh ternyata dia chrome yang originalnya. Untuk hand grip sama warna hitam. Kurang lebih ini nggak berubah dari dulu sama yang tipe LX. Dan yang spesial itu adalah untuk si helmnya. Jadi kalau misalnya lo Brancis lo beli yang anniversary 11 tahun ini, lo akan mendapatkan helm yang sama dengan motornya Brancis. Nah itu harus lo minta tuh, karena itu ada nomor serinya juga di sini sama 001 sama dengan si Vespanya. Coba gua spill dikit, kurang lebih lo akan mendapatkan ini Brancis, sarung si helmnya nih Brancis. Lo akan dapat sarung helmnya, terus di sini ada serial numbernya nih Brancis. Serial numbernya tuh 0001 strip 1010 Brancis. Kurang lebih helmnya seperti ini, helmnya retro banget. Nah di sini juga lo dapet emblem nih, emblem backup nih. Kalau misalnya hilang apa copot segala macam, ini masih ada satu nih. Atau mungkin kalau gue sih mungkin akan cari helm yang sejenis, akan gue tempelin ke helm yang satu lagi ya. Jadi gue punya dua helm gitu loh, yang seri sama nih 001 nih Brancis. Dus si helmnya ini juga di sini tertulis Brancis. Di sini tertulisnya tuh serial number 001. Oke, sprint anniversary 10 tahun Brancis. Nah di situ keunikannya Brancis. Di sini kurang lebih sama. Di sini lo akan ada emblem juga yang mengidentikan ini bahwa ini memang dibuat dalam seri yang terbatas, yaitu cuma 1010 unit dan ini nomor seri nomor 1 Brancis. Untuk fiturnya kurang lebih sama kayak di JB. Di sini buat buka joknya. Jadi kalau misalnya lo pencet ini, joknya kebuka sendiri Brancis. Kurang lebih seperti ini. Dalamnya sama Brancis. Di sini ada mesin, kalau lo angkat nih embernya nih. Nah, ini kita namanya ember sih bagasinya. Nah ini sama, ini mesinnya Brancis. Dan ini kemarin udah di PPF Brancis ya. Kalau Brancis lihat yang di video sebelumnya, ini udah di PPF nih Brancis. PPF, apa itu PPF? Nah buat lo yang masih penasaran dan yang belum nonton nih, lo mungkin bisa lihat yang video sebelum ini Brancis gitu. Di situ ada tuh pen protection film bersama wrap me up Brancis. Oke, ini kita tutup. Dan di sini kurang lebih untuk di area bagasi Brancis. Nah, ini kurang lebih sama juga kayak JB. Di sini ada tempat buat naruh handphone, di sini ada USB kalau lo buat ngecharge atau apa segala macam. Tapi dalam keadaan hidup, ingat pesen gue. Dan di sini ada buat jok manual kalau aki lo habis, atau di sini ada tempat sikring, di sini ada buat segala macam, dan ini tempat akinya Brancis di decknya ini Brancis. Brancis kurang lebih seperti itu. Spesifikasi teknisnya juga sama. Untuk knalpotnya juga, cover knalpotnya bukan warna bronze tapi dia warnanya chrome. Untuk si speedometernya ini, kalau lo nyalain, nah dia langsung keluar tuh Vespanya Brancis, ya kan, langsung ada Vespa gitu loh, sama lah kayak Justin Bieber kemarin. Tapi masalahnya nggak semua orang tahu gitu kan. Gimana sih? Ini kan katanya kan si speedometer TFT ini kan bisa buat dikonekin langsung buat ke handphone lo nih. Lo pakai aplikasi namanya Mia Vespa kalau di Android, lalu kalau di iOS itu ada aplikasinya Vespa. Itu nanti lo register. Nah itu kan nggak semua orang tahu itu kan Brancis gitu loh. Jadi cuman tahu oh ini bisa dikonekin, ini bisa dengerin musik, ini bisa connect ke intercom. Ya caranya gimana gitu loh. Dan gue lihat juga belum banyak yang membahas tentang ini Brancis gitu. Tapi jangan khawatir.
Di next videonya kita akan bahas bro and sis gitu kan, gimana cara nyambunginnya buat lo pemakai Android dan gimana cara nyambunginnya buat lo pemakai iOS nih bro and sis gitu loh. Nanti akan kita bahas di video nextnya setelah ini, makanya dipantengin terus dong. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya kan. Kalau suka lo share teman-teman lo gitu kan bro and sis. Oke, nah kurang lebih sama pokoknya ini spionnya seperti ini. Lalu untuk speedometer, untuk panel-panel semua fungsinya sama seperti Justin Bieber. Lo tonton lagi tuh yang video gue yang nge-review dan unboxing Justin Bieber, itu udah kita bahas dengan lengkap di sana gitu Bransis. Itu aja Bransis. Ini menurut gue sangat istimewa. Alhamdulillah gue bisa dikasih rezeki gitu loh kan. Gue punya LX yang SPK nomor 1 SPK ya gitu. Surat perintah kerja untuk gue pemesanan ini dulu di PRJ pada tahun 2011. Dan 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2022, ya 2000 harusnya 11 tahun sih gitu. Tapi gue baru dapetnya di tahun ini sih Bransis gitu loh. Motor ini keluarnya dari tahun lalu gitu. Nah, gue dapat lagi di yang seri 0001 ini. Jadi ini 10 tahun sebelumnya, ini 10 tahun sesudah nih Bransis. Tapi beda varian, yang satu Vespa LX, yang satu Vespa Sprint. Mau apapun jenisnya yang penting itu Vespa Bransis. Mau lo pecinta Vespa lampu bulat atau lo pecinta Vespa lampu kotak. Ya kan, semua balik lagi ke selera masing-masing Bransis. And Bransis, gue kira cukup sekian untuk informasi-informasinya. Jangan lupa ya, di next video kita akan bahas gimana cara ngonekin dan pemakaian si speedometer ini Bransis gitu kan, buat dipakai di handphone lo ini. Lo mau dengerin musik, intercom, lo cara nyeting si speedometer ini gitu kan. Makanya disaksiin terus Bransis ya kan. Thank you banget buat semua teman-teman yang udah nyaksiin video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan di share videonya kalau memang lo suka Bransis. Dan makasih pada semua gitu kan di yang ulang tahun skuter VIP ke 11 tahun ini ya, pada tim gue semua segala macam, dan pada Allah tentunya, pada orang tua gue gitu kan. Gue punya 2 Vespa yang menurut gue ini sangat bersejarah gitu loh, buat diri gue sih gitu, bukan buat orang lain, tapi ini sangat bersejarah gitu kan. Ini kebanggaan yang nggak bisa terbayar buat gue Bransis gitu kan. Dan thank you banget semuanya udah nyaksiin. Jangan kemana-mana, tetap like, comment, dan subscribe Bransis. Sampai jumpa, ciao.